dalam itu daging terenak itu Pak, di dalam sapi itu. Ciri daging terenak itu apa? Yang tidak pernah bergerak. Jadi khas dalam itu tidak pernah bergerak karena di bawahnya tulang. Tulang wis dieling-eling to. Tak incer. Itu jenengan makan mentah saja. Itu langsung krek gitu. Jadi dan rasanya agak manis. Rasanya agak manis dan warnanya seger. Tidak merah, agak-agak coklat gitu ya, tidak begitu merah. Itu daging paling enak, daging paling enak. Kalau daging yang tempong, ya macam-macam itu daging yang bergerak, itu alot ya. Apalagi motongnya dengan cara yang tidak ihsan, pasti alot. Terus mbantingi mak ketebuk, terus diongok-ongok dengan metode makita, gergaji, ya. Nah itu pasti sapinya dagingnya menjadi alot. Kenapa alot? Karena stres. Stres itu apa? Stres itu mengeluarkan banyak asam. Itu. Jangan kalau kena asam urat itu loro kabeh, ya. Sama dengan seperti itu. Sapi atau kambing atau hewan apapun, bahkan kelinci Pak, kelinci itu kalau stres kemudian dipotong dagingnya itu alot juga. Apa itu kan daging putih, kelinci itu dagingnya agak putih ya. Itu kalau ditekem rodok rapet gitu aja itu sudah memar dan alot. Nah, hewan itu memang kita harus manut sama Rasulullah. Harus itu. Khusus memperlakukan hewan itu harus mengikuti apa kata Rasulullah. Harus ihsan. Kalau tidak ihsan pasti jelek. Teman saya ahli ini pengolah daging ya. Beliau sekolahnya di Australia. Melihat daging halal apa haram, tidak melihat ininya, potongannya. Tidak, dia sudah bisa. Jadi melihat warna daging, teksturnya, kemudian tingkat baunya, itu sudah kelihatan, oh ini haram ini. Pasti motongnya tidak sesuai syariat Islam. Jadi sudah kelihatan hasil dari sembelihan hewan itu sudah kelihatan dari bentuk dagingnya, teksturnya juga. Jadi beda. Makanya Rasulullah itu sudah sangat cerdas sekali ya, cerdas karena wahyu ya. Jadi teknik memotong daf'atan lah daf'ata ini satu kali tidak dua kali itu sudah teknik terbaik. Tahun 79 itu ada tahun 76 itu ada penelitian di 97 kok kewalik. Tahun 97 di Jerman ya. Profesor Dr. Schulz itu membuat penelitian sapi diberikan alat ECG, elektrokardiograf, ditaruh di kepala sama dada. Ya, ada dua sapi. Yang pertama di stunning, des gitu ya, langsung kaku dan tidak bergerak. Dipikir itu adalah penyembelihan terbaik. Tapi ternyata grafiknya naik turun. Artinya apa? Tingkat penderitaannya sangat tinggi. Tingkat penderitaannya. Kemudian satunya dipotong dengan secara Islam. Yang memotong Profesor Hizam dari Mesir. Just dengan satu kali. Itu tidak menunjukkan rasa sakit. Memang bergerak. Kakinya ketayalan. Tapi proses sakaratul maut itu memang dibutuhkan untuk mengeluarkan seluruh darah dari daging. Jangan kalau masak masih ada busa-busanya. Nah itu darah. Apalagi yang habis dipotong langsung ditusuk dadanya. Oh itu dipastikan darahnya masih banyak ada di daging, di otak. Itu karena otaknya nggak bisa memerintahkan ini jantung untuk mengeluarkan seluruh darahnya. Jangan motong apa itu kambing kayak memenggal manusia itu kayak ISIS itu. Langsung kepalanya diambil. Ya, itu otak nggak bisa memerintahkan jantung. Karena apa? Otak itu lewatnya ini apa pembuluh darah di vertebra ini untuk memerintahkan jantung biar memompa, mengeluarkan darah dari dagingnya. Nah ini Islam. Jadi makanya kita di Juleha ini karena apa? Karena kita ini hanya membuktikan hanya mengajarkan soal sembelihan Islam itu sudah terbukti bahwa Islam itu agama terbaik gitu. Hanya dari satu sisi itu saja. Itu sudah membuktikan bahwa Islam itu agama terbaik. Yang mana yang agama-agama lain teknik penyembelihannya tidak seperti itu. Juga sekarang ilmu ihsan ini sudah diambil oleh negara non muslim ya. Kita kembali ke sini. Next.
Ya, kurban sebagai bentuk ibadah terdahulu. Jadi kurban itu sejak mulai Qabil dan Habil. Qabil dan Habil sudah diminta untuk berkurban. Jadi kurban ini bukan ibadah sosial. Katakanlah sekarang ada YDSF, ada dan lain sebagainya ya, untuk melayani ibadah jenengan. Itu adalah ketika sudah disembelih. Itu menjadi ibadah sosial. Tapi sebelum disembelih ya, sebelum disembelih sampai disembelih itu adalah ibadah taqarrub ilallah. Qabil itu atau Habil yang diminta untuk berkurban itu bukan untuk dipersembahkan ke orang lain, bukan untuk diberikan ke orang lain kurbannya, tapi langsung diambil oleh kilat, dies, langsung hilang. Nah, itu yang ciri-ciri yang diterima. Dan itu berlangsung sampai pada zamannya Nabi Musa. Masih ada kilat yang menyambar, yang tidak disambar berarti tidak diterima. Ya. La yanalallahu luhumuha wala dimauha walakin yanaluhut taqwa. Jadi yang nyampe kepada Allah itu adalah takwanya, bukan dagingnya, bukan ininya, tapi takwanya, motivasinya yang nyampe kepada Allah itu yang diutamakan. Nabi Ibrahim diminta memotong putranya itu bukan untuk dibagikan dagingnya ke orang lain ya, tapi itu memang sesajen untuk Allah. Bahasa Jawanya sesajen, jadi taqarrub ilallah. Nah, sekarang ini salah kaprah. Wes sak pira-pira aku gelem kurban. Isok wong kene isok mangan daging. Ya, itu motivasi atau cara berpikir yang salah tentang kurban. Jadi ibadah kurban itu ibadah untuk Allah. Tapi ketika sudah dipotong, nah itu tugasnya YDSF untuk membagi dengan baik, termanajemen, tidak terpusat di kota saja, tapi di daerah-daerah. Ini tugasnya YDSF untuk ke pelosok-pelosok, karena banyak daerah yang tidak menerima daging. Surabaya nyate-nyate, kebul-kebul, lambune sampai Lumajang. Makanya kami punya program KKN itu ya, KKN di Desa Penari, Pak. Ya, kurbanan kita nyembelih di Desa Songgon Banyuwangi. Nanti barangkali YDSF mau nyumbang hewan kurbannya, bisa kita salurkan di sana ya, agar Desa Penari atau Songgon Rawabayu itu tidak terkenal sebagai desa yang mistis, tapi desa yang biasa-biasa saja dan memang harus didakwai gitu. Karena masjidnya satu desa itu hanya satu desa itu loh, Pak. Beberapa dusun itu hanya satu. 60% kejawen, 40% non muslim itu. Nahar itu sambil berdiri. Yang unta itu, nah itu namanya dinahar. Kalau yang sapi, kambing, kerbau itu pakai direbahkan. Tapi kalau di daerah lain itu ada yang motong kerbau sambil berdiri langsung disikat begini, cetowes ini. Ada seperti itu. Saya belum dapat fatwanya itu halal apa haram. Kalau saya hukumi haram, saya bukan ulama ya, bukan alim ulama ya. Manut saja sama ulama. Ada yang model ini, Pak, dipenggal. Ada di Surabaya. Saya melihat sendiri. Guanas orangnya. Pisaunya besar gini. Langsung dipenggal, Pak. Carwes gitu. Terus habis satu kali langsung darahnya dijilati ini. Jadi motivasi penyembelihnya ini loh apa gitu loh. Gaya-gayaan, gagah-gagahan, dia makhluk yang lemah, kita kuat. Oh, apa gunanya? Jadi banyak tukang-tukang jagal yang tidak ngapun dan tidak ada ilmunya, tidak ada ilmunya, tapi disuruh sama takmir masjid. Yang salah siapa? Takmirnya, Pak. Itu pengkhianatan terhadap mudhahi itu. Padahal teori panitia atau al-wakil, tasarruful wakil muta'alliqun bi tasarrufil muwakkal gitu. Jadi perbuatan panitia itu harus sesuai dengan keinginan
mudhahi, yang titip itu harus sesuai gitu. Bagian motong gak iso ndonga, sing ndonga bagian takmir. Sapi ini dipotong atas nama bla 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 bla. Allahumma hadza minka wa laka wa taqabbal min fulan. Bismillah Allahu akbar. Yang tukang potongnya tinggal eksekusi. Jeres. Nah, itu tidak boleh. Nah, itu pengkhianatan terhadap mudhahi. Kasihan, enggak diterima itu. Enggak diterima. Dan sembelihannya pun haram karena tidak ada doa dari tukang sembelih. Kan kasihan lagi gitu loh. Tapi karena dihukumi mubadir, kan innal mubadirina kanu ikhwana syayatin. Daripada mubadir ya. Kacau. Jadi ya ini perlu saya sampaikan ya. Kenapa ayat hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah wal munkhaniqatu wal mauqudatu wal mutaraddiyatu dan seterusnya, itu adalah ayat yang ditaruh, ayat yang terakhir yang turun. Kan setelahnya itu al yauma akmaltu lakum dinakum. Jadi soal halal haram ini memang ditaruh terakhir dalam Islam ini. Saya yakin yang menjadi kafah Islam, ciri-ciri Islam kafah itu bukan khilafah, bukan. Tapi kalau manusia, kalau mau muslim itu sudah memahami kalau soal halal dan haram. Saat ini ya itu haram lebih membudaya daripada halal ini. Karena 80% menurut penelitian para ahli ya, itu 80% unggas yang beredar di Indonesia itu penyembelihannya tidak sesuai Islam gitu. Penyembelihannya sudah ngawur semua. Makanya saya tidak makan ayam atau bebek atau itu, kecuali saya potong sendiri. Kemudian mangkana lahu sa'atun wa lam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Itu. Ya, hadis ini dipakai oleh Imam Malik, Imam Hanafi untuk mewajibkan setiap jiwa untuk berkorban. Jangan ini berapa orang ini? 50 atau 60 ya. Berarti kalau jenengan pakai mazhabnya Imam Malik atau Imam Hanafi itu wajib mengeluarkan korban. Maksudnya wajib itu kalau pada hari itu mampu membeli hewan kurban gitu. Mampu membeli hewan kurban. Kalau jenengan ikut Imam Syafi'i itu setiap kakak ada hadisnya, ayyuhan nas fi kulli amin ala kulli libaitin udhiyatun. Wahai manusia, setiap satu rumah setiap tahun itu udhiyatun, satu ekor sembelian. Nah, ini hadis yang dipakai oleh Imam Syafi'i sama Imam Hambali. Jangan manut Imam siapa? Imam Fauzi, monggo. Kadang-kadang abot rokoke daripada kurban. Pokoknya jos wong Islam Jawa gitu. Ya. Di Madinah itu Pak, saya dapat cerita dari Ustadz Ahmad Sarwat itu. Karena di Madinah itu seluruhnya berkorban, tidak ada yang makan hewan kurban, Pak. Akhirnya motong itu di mana? Di padang pasir, dipotong di situ, yang makan itu burung bangkai. Kenapa? Ya karena ini bukan karena tidak makan, karena kurban ini untuk sesajen, untuk Allah gitu, dikorbankan untuk Allah ini. Jadi seperti itu. Bukan kok Madinah wis akeh kurbane aku gak perlu kurban, ndak begitu. Wis manut sama Rasulullah, mangkana lahu sa'atun wa lam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang menjumpai Idul Adha tapi dia tidak mau motong, maka ojo cedek-cedek musala kami. Gak usah melok salat Id. Nah, itu kata Rasulullah. Ibnu Abbas itu kalau pada waktu Idul Kurban, beliau beli Pak daging dari pasar karena beliau tidak bisa beli kambing atau beli unta, tidak bisa. Dikasihkan panitianya Rasulullah. Ini kasihkan kepada Rasulullah dari hamba Allah yang miskin. Bukan korban, tapi dia mendapatkan fadilah yasilud dam, mengalirkan darah itu. Imam Ahmad bin Hambal ketika hari raya Idul Kurban tidak bisa beli
kambing itu ya motong ayam, Pak, motong ayam jago, ada kitabnya, motong ayam jago, ya bukan korban, tapi dia sudah mendapatkan fadilah. Jenengan kalau tidak punya keuangan, tidak punya celengan atau duit kayak itu wedhus rego 1 juta ngomong. Sekarang harga yang jadaah atau yang 6 bulan. Kalau hewan kambing yang putih itu loh Pak, gibas, itu boleh usia jadaah. Jadaah itu 6 bulan. Kalau kambing Jawa 1 tahun, sapi 2 tahun, unta 5 tahun. Itu boleh dikorbankan. Hewan jadaah paling tidak sampai 1 juta Pak. Kepeksa tuku sing betina tidak apa-apa. Umpama kepeksa, tidak apa-apa betina dikorbankan. Nah, itu beli di situ. Tapi kita mendapatkan fadilahnya Idul Kurban. Setahun sekali poso aja gak oleh. Supaya pemangan. Umat Islam ini makan. Makanya nggak boleh yang hewan kurban yang tidak boleh dikorbankan itu kan ada 4. P3K Pak singkatannya Pak. Penyakitan, pincang, picek, kuru. Sesuai hadis itu P3K itu. Ya. Penyakitan, picek, pincang, picek, kuru. Nah, keburu. Nah, itu tidak boleh. Rasulullah itu kalau Idul Kurban ishtara bikabsaini amlahaini akronaini majiaini. Rasulullah itu kalau Idul Kurban beliau itu beli 2 ekor gibas amlahaini, ada yang warna putih ada yang warna hitam. Kemudian akronaini ada tanduknya. Dan majiaini, nah ini poinnya. Majiaini ini sanglir atau sing pringsilane pun niku lho. Ditotok biasanya tiang Arab niku ben mboten kawin. Sanglir ndak bisa kawin. Kalau ndak bisa kawin itu Pak gemuk. Karena proteinnya yang biasanya buat kawin itu buat menggemukkan daging. Ya, itu. Makanya Rasulullah itu sering begitu. Nah, orang Jawa menganggap sanglir itu haram, ndak boleh dipotong buat kurban. Padahal hadisnya sahih dari Abu Hurairah dan Aisyah. Ya. Ya di kitab Sunan Ahmad bin Hanbal ada itu. Nah, itu Rasulullah. Nah, kalau yang sanglir-sanglir di Jawa ini biasanya murah. Nah, itu aja yang dibeli. Padahal itu boleh. Yang gemuk ya, yang gemuk. Dipersembahkan untuk Allah, kemudian setelah disembelih baru menjadi ibadah sosial. Itu. Lanjut. Nah, rukun menyembelih. Ini gampang nih. Hendaknya orang Islam. Tapi kalau ahli kitab tidak boleh Pak, untuk kurbanan tidak boleh ya. Untuk menyembelih konsumsi umum itu masih ada yang memperbolehkan. Ya, tapi Imam Syafi'i memberikan syarat atau catatan ahli kitab siapa yang boleh, yaitu ahli kitab yang memiliki catatan silsilah sampai pada Nabi Isa. Nah, kalau ahli kitab sekarang kan sudah tidak punya catatannya itu, kecuali orang Israel sana itu masih punya catatannya. Nah, itu memotong urat tempat masuknya makanan atau hulkum ya, marik dan wadajain. Fatwa MUI PP nomor 12 tahun 2019 itu yang disebut halal sesuai MUI loh. Kalau kami Juleha ini menganut MUI, sudah tidak mengambil menurut ini enggak. Soalnya ini penting gitu. Ini penting. Kalau MUI itu yang harus terpotong itu 4. Hulkum atau jalan nafas, mar'i ya, atau mari itu jalan makan, kemudian wadajain 2 pembuluh darah. Kenapa ini juga harus terpotong wadajainnya ini? Karena darah itu banyak keluar dari wadajainnya, bukan dari hulkum atau marinya, ya. Wadajainnya ini kanan kiri. Yang mana kalau di sapi itu secara umum 5 jari dari pangkal leher. Ya. Di sini ada apa itu? Jakun ya. Ya, itu biasanya posisinya 5 jari. Kalau ingin meyakinkan lagi digeraba kayak diraba, ya.
Diraba ada jakun bawahnya itu. Bawahnya jakun 1 cm, ya itu tempatnya. Jangan sampai di atas jakun. Itu namanya tidak halal. Itu tidak memotong hulkumari wadajain. Ayam itu Pak, hampir di seluruh Indonesia Pak, rata. Pemotongannya itu tidak di hulkumari wadajain, tapi di atasnya, di pangkalnya. Itu tidak memotong hulkumari wadajain itu. Dan itu seringkali dilukai gitu saja. Yang penting ono lukai. Karena kalau umpama kebanyakan, karena wadajainya itu terletak di kanan kiri, itu kalau kebanyakan kepala sama leher itu bisa lepas, bisa pisah. Kalau pisah, gak payu Pak, ya payu tapi rugi 2.000. Rugi 2.000. Saya sudah tanya itu. Kalau kepala lepas sama leher, rugi Pak, iya 2.000. Saya ngajari Pak di pasar-pasar itu Pak, 5 pasar saya ajari. Hari itu berubah, hari itu saja berubah, besok balik lagi. Dan mengakui kalau sembelihannya itu tidak halal, itu mengakui Pak. Pedagang-pedagang itu juga mengakui, loh kalau gitu saya jualan barang haram. Keluarga saya makan haram. Ya dari pekerjaannya. Kemudian umat Islam Surabaya ini haram kabeh. Itu di Bangkalan, sini orang Bangkalan ini mengacung ini. Wah itu Pak Fatih ini orang Bangkalan. Nah, tahun 2019 ada penelitian MUI Bangkalan. Dari 10 ekor ayam hanya 1 yang halal, lainnya haram. Karena ndak mau Pak, diintervensi penyembelihannya itu ndak mau. Diarahkan untuk mendapatkan sertifikat halal ndak mau, diajari juga nggak mau. Wes pokoknya wes jenenge wes sugih wes gede wes. Makanya saya ini minta sama para kiainya itu untuk membimbing umatnya kalau di Madura itu luwe manut kiai Pak. Ya. Luwe manut kiai ini, kiai jopo gak begitu nganu, tapi nek kiai jero dalam negeri mesti manute. Gitu. Jadi di situ ya posisi hulkumari wadajain, dan ayam itu 1 jari di bawah jempolan. Kalau kita memegang kepalanya, tek gitu, kepalanya menghadap ke atas loh Pak ya, tek gini, itu di bawah jempolan. Itu tempatnya hulkumari wadajainnya. Kalau di luar itu jadi posisi wadajainya ayam itu di ruas leher yang ketiga. Di luar itu, di bawah atau di itu sudah tidak ada wadajainya, sudah menyelinap di hemal kanal itu. Jadi disembunyikan sama hemal kanal. Kalau kita belajar anatominya unggas itu ada 13 ruas atau 14 ruas. Nah di ruas yang ketiga itu tempat yang posisi yang paling tepat untuk memotong ayamnya. Itu butuh pelatihan. Memotong ayam kelinci itu lebih susah daripada memotong sapi sama kambing. Beneran itu. Bener. Butuh pisau yang lebih tajam daripada pisau untuk memotong sapi atau kambing. Karena kalau ayam itu kalau dipotong ininya tidak tajam Pak, melok merene. Itu jadi. Nah, tapi yang di sini yang tukang-tukang potong itu pokoknya syukur melukai tentang makanan. Kalau beli Pak, piro regane? Diwenyang. Jadi cara pandang dia tentang makanan itu nek murah dituku, nek larang enggak. Tidak pernah bertanya ini halal apa haram, beli ya opo. Itu cara pandang yang salah terhadap makanan. Nah, itu celakanya itu istri-istri kita kayak gitu semua, mak-mak kita. Makanya harus dirubah. Jenengan nyari uang susah-susah halal, sampai di rumah dibelikan daging yang tidak jelas halal haramnya. Kan kasihan, makan haram juga. Lanjut. Ya, baca basmalah kalau Imam Syafi'i ini itu ya mustahab, sunnah, tapi kalau imam lain diwajibkan. Terus kalau fatwanya MUI wajib ya. Kalau untuk memotong hewan yang dikonsumsi cukup bismillah atau ditambahi Allahu Akbar, bismillah ya Allahu Akbar. Tapi kalau untuk kurbanan itu ada doanya sendiri. Jangan tirukan ya, kan ini singkat ini ya. Allahumma hadza minka walaka, Allahumma hadza minka walaka, wa taqabbal min fulan, wa taqabbal min fulan. Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar. Langsung dipotong.
Ya. Sudah hafal toh? Sampean rekam. Ya. Gak usah dicatat kesuwen, rekam. Video nih. Allahumma hadza minka walaka. Allahumma hadza minka walaka. Wa taqabbal min fulan. Wa taqabbal min fulan. Bismillahi Allahu akbar. Bismillahi Allahu akbar. Setelah memotong menghadap kiblat, Pak. Kemudian berdoa, inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika wa ana minal muslimin. Itu doa yang diucapkan setelah memotong hewan kurban. Jenengan tuh mon, Pak, jagal mari mbeleh ngadep kiblat. Ono wae, wis gak nyunah blas langsung ndelok pisone diresiki mari set. Wes kewaya kaya pendekar. Lali dungone. Nah, ini yang kasihan mudhohinya ini loh, Pak. Mane panitia ini harus profesional, harus pinter. Nek gak ngono ya khianat namanya. Wakil. Di sistem muamalat itu namanya muwakalah namanya. Iya, muwakalah. Sistem muwakalah. Ini ya, jadi membaca sholawat itu sunnah ya, boleh ditambah. Imam Syafi'i mensunnahkan. Tapi ada yang mengharamkan juga baca sholawat. Khawatir Rasulullah itu dianggap seperti Allah. Jadi dikhawatirkan menyembelih atas nama Rasulullah, bukan atas nama Allah. Nah, itu yang dikhawatirkan. Tapi mayoritas ulama mensunnahkan. Tapi aja kakek maca sholat ping 100. Sapi itu, Pak, setelah direbahkan tidak boleh lebih dari 10 menit nunggu. Karena kalau lebih dari 10 menit mati sendiri. Kenapa? Karena sudah terjerat ininya. Apa itu perutnya, nafasnya sudah terjerat. Nah, maka metode yang kami ajarkan nanti itu adalah penjeratan perut. Itu sehingga manut, sapi itu manut gara-gara sudah terjerat. Jangan kalau dicekek ya, cekek gini, kan manut akhirnya. Iya, manut. Sapi itu dicongak begini, dihadapkan ke atas, dangak nong ini langsung diputer. Itu memang dia geblak, dia manut, Pak. Kenapa? Dia takut ininya patah. Lah rata-rata pakai metode itu ininya sudah patah sebelum dipotong. Nah, itu. Kadang-kadang oleh kerapetan sampai pedot gitu. Itunya apa itu? Tulangnya, Pak, pedot, Pak. Rawan patah itu lehernya sapi. Leher jenengan juga sama, rawan patah. Karo tukang potong rambut itu, Pak. Kretek iku nek kebablasan yo pedot. Nah, sudah ya. Lanjut. Sudah, ini tadi pisaunya sangat tajam. Nanti kita di bab soal pisau. Ya. Ini sudah tadi Bismillahirrahmanirrahim sudah selesai. Kemudian kita teknik handling, Mbak. Teknik handling. Oh ya, sebelum teknik handling, ini kan ada PMK ini ya. Kita singkat saja soal PMK ini. Bagi para takmir, ini harus menyediakan hand sanitizer. Sama kayak COVID, Pak. Kenapa? Karena PMK ini memang tidak menular ke manusia, tapi manusia bisa menularkan ke hewan. Untungnya di Surabaya ini kan tidak ada peternakan. Kalau di desa-desa masih ada peternakan. Habis jadi panitia kurban, dia pulang ngedusi sapi ini, ngedusi weduse 1 jam kemudian pasti kena. 1 jam kemudian. Maka harus ganti baju sebelum pulang. Kemudian panitia harus menyediakan fasilitas penggodokan, perebusan. Air dipanaskan sampai mendidih, kemudian dicengklung nondas jeroan sikil, ya, dimasukkan ke situ, dimasak sampai 30 menit. Nah, itu penyakitnya sudah mati, ya, sudah inaktivasi. Kemudian kulitnya dikasih garam biar inaktivasi juga. Jadi tidak menyebar penyakitnya itu.
Ya hanya itu aja, yang penting kepala ya. Tapi kalau kena PMK, kalau Bahsul Masail NU itu meskipun baru kena itu sudah tidak boleh dibuat korban karena itu sudah dianggap sebagai penyakitan. Iya, P3K penyakitan. Iya. Kalau sudah apa itu gejala saja itu sudah rusak Pak. Ginjalnya itu sudah rusak. Meskipun gejala, ininya masih baru ngiler-ngiler, baru keluar busanya. Tapi ginjal ini sudah rusak Pak. Makanya hewan peternak-peternak susu perah, sapi perah itu mengganti semua Pak. Apa itu sapinya, diganti yang baru. Beli dari luar. Kenapa? Kalau dari Indonesia sudah kena itu, meskipun sembuh, ginjalnya sudah rusak dan tidak bisa menghasilkan susu secara maksimal. Biasanya 20 liter Mama. Nah, itu keluar hanya 5 liter. Nah, itu dahsyatnya penyakit PMK begitu. Jadi pemerintah ini karena tidak melindungi peternak, hanya melindungi konsumen. Konsumen tetap dijogo Pak, dikulakno sapi, dikulakno daging, toko luar negeri. Mentalnya pemerintah kan ini apa? Pedagang, makelar, oleh untung akeh. Tapi nek bantu peternak rugi. Iya, bantu peternak rugi. Umpama memakai sistem sing loro, sapi sing loro silakan dibawa ke RPH. Di situ nanti ditimbang. Nanti dipotong, ditimbang dagingnya dapat berapa, dibeli. Nah, itu namanya melindungi peternak. Kalau sekarang enggak, kulak 20 juta kalau kena sakit dibeli sama jagal 2 atau 3 juta, maksimal 5 juta karena besok sudah mati. Itu rugi kalau enggak jadi itu. Tapi dijual di pasar, harga daging tetap sama. Normal. Itu tambah sugih jagal-jagal sekarang. Jare sapa jagal gak sugih? Memang kesempatan dia untuk nyaur utang, Pak. Utangnya kayak jagal-jagal ini. Duh, saya paling pengalaman nih. Saya itu pengalaman jadi jagal Pak, supplier daging itu pengalaman. Utangnya akeh. Wayahe kurbanan ngeten niki wayahe oleh dhuwit akeh, wayahe nyaur utang. Nutup. Ya, jadi jualan-jualan hewan kurban itu memang potensi kaya. Teknik handling. Jadi PMK tadi sudah paham ya secara sepintas ya. Ya. Kalau ya, tidak boleh beli dari Gresik, Lamongan, Sidoarjo. Sama siapa lagi satunya ini? Gresik, Mojokerto. Ini tidak boleh keluar hewannya karena banyak yang sakit. Kalau dari luar masuk tidak apa-apa, tapi harus mendapatkan surat keterangan kesehatan dari dokter hewan gitu. Jadi dokter hewan rodok laris saya. Teknik handling ini adalah teknik untuk merebahkan. Jadi teknik ini kami namanya perebahan, bukan pembantingan. Beda Pak, perebahan sama pembantingan. Jenengan sama istri itu direbahkan apa dibanting? Kadang-kadang Pak nek kesawen. Wis gak isan blas ini. Iya. Jadi ada tiga teknik tapi yang direkomendasikan oleh negara hanya 2, barley sama rob squeeze. Ya ini yes, pokoknya akal-akalane jagal ya, pokoknya yang cepet mari. Nah, barley sama rob squeeze ini yang diitukan sama negara. Jadi Juleha ini ada buku atau kitab sucinya Pak, namanya buku SKKNI nomor 196 tahun 2014. Nah, itu mengajarkan seluruh teknik sembelian, ada 360 halaman. Kalau umpama bagi NU itu ya sulam safinahnya gitu loh. Nah, ini itu buku wajibnya dari negara. Nah, ini barley dan rob squeeze. Sekarang kita ini ya Jubaida. Itu yang di rumah. Kalau yang bagian memantau ngawasi dok, ini jenenge Jumanto. Oh, nek sing ngeceriwi saya iku jenenge Jumaidu. Ya, jadi seperti ini caranya bikin simpul dulu ya, dibuat lubang seperti ini, ya. Kemudian diputar 2 kali, diputar, terus dijilat, dimasukin
dimasukin dari atas. Ya, ditarik bawah. Itali wangsul ya. Ruwet Pak ya? Bisa dibesarkan, bisa dikecilkan ya. Diulang lagi. Ini gak tahu pramuka nih toh. Tali koboi ya betul. Diputer 2 kali ya. Dimasukkan dari atas. Ditarik set. Sudah bisa. Gampang toh? Nanti di rumah bisa dicoba ya. Nek kangelan golek YouTube. YouTube itu asyah. Di batuke sapi begini diputer di tanduknya. Diputer di tanduk, kemudian ini dimasukkan tinggal pelung gini. Nah ya, tinggal dimasukkan ya, seperti ini. Kalau tidak ada tanduknya gimana? Maka ditalikan di tali leher ya. Ini fungsinya apa? Agar ketika ditarik itu dia tidak melarikan diri ya. Karena ini sudah ditali, itu kemudian ditalikan ke tiang, ditalikan patokan dan agak menunduk, karena kekuatannya itu ketika sudah begini ya. Kalau menunduk dia lemah ini. Kalau ketika ditarik itu biar dia tidak bisa narik begini ya, jadi dia sudah kalah gitu. Dan ini juga cadangan, karena kadang-kadang kalau kita mengandalkan ini apa keluh itu kadang-kadang putus Pak. Keluhan itu tali yang sudah teramat sangat lama sekali. Iya, teramat sangat lama sekali. Jadi harus diganti yang baru kalau ingin aman. Itu. Terus ini ditaruh di tiang atau di patokan, agak menunduk begini. Plastik yang baik. Yang baik terbuat dari nilon Pak, atau ini karmantel ini. Ini Pak. Karmantel kecil ya. Kan ada yang coklat itu ya. Oh, tali webbing itu. yang aslinya bawaan itu. Oh, yang tampar itu. Ya, Oh, itu jelek Pak itu Pak. Keras itu. Yang ini Pak, lembut ini Pak. kayak tali pramuka. Ini. Tapi yang ini terbuat dari nilon ini ya. Dari bahannya ini lembut. Dan kalau tampar kan kadang-kadang kalau sudah rapat tidak bisa dilepaskan. Nah, kalau ini mudah. Mudah dilepaskan tali ini. Dan sama tangan tidak begitu kasar. Tidak bereti gitu loh. Tidak melukai. Tapi ya tetap nek mau sapi ini berot sampean gocek gini tetap aja. Ngerti ya harga tali Pak. Kan ini tali yang jarang dijumpai orang tuh. Iya. Ya gitu ngomongnya, per meter berapa ini? 35.000. Gak ngurus. Tak tinggal gitu aja. Iya, 150.000 ini sak ini 4 meter. Ya, aduh pokoknya nek gak pengalaman kebojuk istilah di lowak itu. Apalagi wajah-wajah takmir lugu-lugu manet. Wes tukune kupelukan. Wes kenene jenggot sisan wes gak model bakul ae mesti kena ya. Nggih orang lowak alhamdulillah rezeki ngene jare. Iya. Jadi tali kepala dulu ya. Rukun rukun memasang tali itu dari kepala. Kemudian kaki kiri, depan, belakang yang ditali. Ya. Harus terjatuh ke lantai, lambung sebelah kiri, jangan sampai sebelah kanan, nanti motongnya susah. Dan memang Rasulullah menganjurkan yang kiri yang jatuh, agar ini Pak kotorannya tidak keluar. Ya, agar pernafasannya itu tidak tertekan juga. Di sini khusus lambung kiri ini ya. Kalau keluar maka nanti teleknya itu keluar ke daging-daging. Ini menyebabkan penyakit ya, kotoran, mikroba macam-macam. Dan itu kalau ke sapi, kotoran itu mengenai daging sapi, sapinya itu menderita Pak. Perih. Iya, jenengan terluka mau kena telai dewe ya, wah kayak gitu.
Ya, seperti itu. Kalau kaki itu sampai di mana itu? Di Pojok sini apa di? boten di bawah, Pak. Di bawah. Kalau di sini lah enggak bisa narik lah. Jadi di bawah sini harus dirapeti, ya. Ya. Ini Dan 5 meter. 5 meter juga. Sama. Ilmunya Jumali ini harus pakai kaidah. Kaidah baku ini. Ini sudah saya terapkan di mana-mana dan sukses. Kaidah Jumali ini. Nek wani aja wedi-wedi, nek wedi aja wani-wani. Nek jegigri. Sapi ini kok nggih semer apa? Sapi itu paham orang yang stres. Mampu mencium hormon stres atau aroma kortisol dari orang lain. Itu memang takdirnya sapi kayak gitu. Jadi kalau ada orang yang jegigra ini nah, itu sapi langsung ngelirik. Pokoknya kalau ada sapi ngelirik, nah itu berarti mau nyerang. Itu iya, sama lah kalau jenengan ngelirik cewek. Wah sama, itu kelakuan ya, kelakuan sama. Koyok gak ndelok padahal ngelirik. Ya sama, iya. Jadi seperti itu. Nek wani aja wedi-wedi, nek wedi aja Wani-wani. nah itu. Itu Pak, 5 meter kaki Pak. Ya, Kalau untuk badan 12 meter Pak. 12 atau 10 ya. 10 atau 12. Ini tali karmantel, ini enak ya. Karmantel buat daging-daging itu kuat. Karmantel beli di Loaan itu 6.000. 5.000 saya beli, langsung banyak soalnya. Tapi kalau jenengan beli ya seregone 35 per meter. Iya. Cara nariknya, Ustaz, Ya. apakah sama ditanya? Sebentar, santai, sabar ya. Ada tahapannya ya. Ada tahapannya, ada tertibnya. Jadi setelah kepala, kaki, kiri, depan, belakang ya. Kemudian talinya dilempar ke kanan. Nah, itu baru melakukan penalian badan. Penalian badan ini ada 2 metodenya. Yang pertama adalah rope squeeze. Dari samping. Ya, rope squeeze itu tarian samping ya. Kalau umpama kalau di sini ada intunya enak apa itu tali lehernya. Kalau tidak ada tali lehernya kita bikin simpul tali leher. Ojo sampai keteke iki. Sapi ini. Iya. Jadi kalau ada tali lehernya itu tinggal nyantolkan aja ya di tali leher. Ini cara gampangnya kok ngene. Ya. Ada yang mau praktek? Semua praktek. Sekarang coba maju 2 orang. Sinten nih yang bersedia maju? Maju. Wah, perut depan belakang itu sudah terlilit. Nah, ini tinggal narik. Bisa narik ke belakang, bisa narik ke kiri. Yang ini kakinya ditarik ke kanan. Sehingga jatuhnya ke kiri. Ya, seperti ini. Sama enggak jepit. Hah? Kakinya enggak jepit. Enggak dijepit. Setelah jatuh begini baru kaki depan ditali, ini juga ditali, kemudian dijadikan satu. Iya. Diikat jadi satu. Tarik ke belakang. Lebih jelas barangkali ada yang bersedia jadi sapi di sini. Sing lemu-lemu ae. Saya jomblo iki Pak sakno, Pak. Oh, saya jomblo. Ya. Bawah. Lagi. Masuk lagi. Ini di sini. Oh, ini di Nah, nggih, set. Lah. Kemudian tarik. Ya. Sudah. Nggih. Ya. Lah kalau biar cepat saya pakai aplikasi di sini. Lagi Pak, praktek lagi. Ada tali lehernya tinggal narik di. Pelan Pak, biar Nggih, seperti itu.
Terus dimasukkan. Tinggal nyantolkan gini. Jadi sudah tidak narik-narik. Gini. Lagi dari bawah. Ini sudah tidak usah dibalik, jadi biar tidak narik-narik gitu loh Pak, tinggal begini aja. Ya, jadi tidak usah dimasukkan. Ini sudah sama dengan proses tadi. Ya, jadi seperti ini. Ini kalau di Loak 15.000. Kalau ini beli di Eger, saya beli di Eger 150.000. Ya, jadi gampang. Ya, jadi seperti ini. Mudahkan ini metode rope squeeze atau tarian samping. Ya, tarian samping. Kalau metode Barley itu tarian tengah belakang. Julehannya atau yang mimpin itu tinggal ngomando. Langsung 1, 2, 3 itu harus bersamaan nariknya. Lah wes saya boleh. Setelah terguling baru ditali kakinya. Kaki depan dijadikan satu, kaki belakang dijadikan satu. Ditarik ke patokan belakang begini, sehingga posisinya kepalanya nanti ditarik begini ya, karena sudah ditarik begini, kakinya sudah ditarik begini sehingga ketat. Kalau untuk dipotong langsung jes gitu. Dan yang kepala harus tetap ada yang memegangi. Ya, jumali itu tetap memegang kepala sama memegang gelambirnya. Lah kalau gelambirnya panjang itu aja tidak, tetap dilebarkan. Dilebarkan gini aja. Ya. Nanti sembelihnya enak daripada dilipat gini, ya itu berat pisaunya. Ditekuk ke atas ke bawah supaya boten di beber aja gitu. Langsung terus. Ya. Langsung ditarik aja. Ya, langsung ditarik. Ditarik jembelnya itu loh Pak, gelambirnya itu ditarik. Nah, itu biar ketat. Kenapa harus ketat? Biar ketika disentuh pisau niku langsung buka, langsung berat ngoten. Ya, langsung buka. Insyaallah 1 kali sayatan selesai, nggak sampai ngulang-ngulang. Nggak pakai metode Makita. Itu yang paling penting. Karena kasihan Pak, jangan sapi itu ya. Itu sama Pak kayak kesilet itu. 1 kali nggak terasa, kalau diulangi di tempat yang sama terasa. Kalau terasa itu menyakiti. Kalau menyakiti itu namanya apa? Ta'dzib atau menyiksa. Nabi Yakub itu kehilangan Nabi Yusuf. Konon di sebuah kitab itu dijelaskan. Ternyata Nabi Yakub itu pernah motong anak sapi di depan mboke. Akhirnya kehilangan anaknya sampai beberapa tahun. Iya, itu karena ta'dzib terhadap hewan itu dosa yang tidak termaafkan, Pak. Mana tukang-tukang jagal itu roto-roto kadang-kadang uripe susah, penyakitnya akeh. Waktu akhir-akhir hidup kakek nyiksa hewan, Pak. Soalnya nggak ada tobatnya, nggak ada itu. Makanya harus bersikap ihsan. Rasulullah itu sudah ngajari ihsan. Falyuhidda ahadukum syafrotahu falyurih dzabihatahu. Ihsan ke hewan itu hendaklah kamu itu menajamkan pisaunya. Ya. Nanti saya ajari teknik ngasah. Nanti. Kepala ditali di patokan ya. Setelah itu kaki kiri ditali depan belakang, ditarik ke kanan nanti kalau nariknya bersamaan. Kemudian badan tadi ya. Setelah itu ini 12 meter Pak, ini perhatian ya. Anggap 12 meter. Nah. Disilangkan Pak ya di kaki depan. Dari pertama. Ini juga sama penaliannya, kepala dulu, kaki ya. Setelah itu badan. Badan penaliannya ada 2. Teknik tadi rope squeeze sama barley. Ini barley. Ayo barley, lanjutkan. Dari belakang leher. Dikalungkan dari atas begini. Terus disilangkan. Oke, gampang ya.
Nggih. Ya. Biar jatuh ke kiri, tarian kiri agak lebih keras. Tarian ke kiri agak lebih keras. Set gitu ya. Kalau sapi Jawa, ya limusin Jawa atau apa, pokoknya uripe nang Jawa sama Madura, itu sih penak Pak. Nek sapi Bali sama sapi Kupang, wah, itu kudu hati-hati. Masya wis kendel kudu hati-hati Pak. Karena kalau sapi Jawa sama sapi Madura, itu bisanya nendang cuman ke belakang Pak. Tapi kalau sapi Bali Kupang itu nendangnya dua arah, bisa ke belakang sama nyamping. Nggak tahu siapa yang ngajari. Orang ngajar sih ngajari. Jadi jegi baru jemok langsung di sepak selentik begini. Loro Pak. Iso-iso dodo sampean pereng rong wulan. Daripada didodok palu, lebih baik kedodok palu Pak daripada kedodok tanduk itu atau ikune sapi itu. Perengnya itu lama, saya pengalaman itu, waduh lama itu hitamnya itu, nggak hilang-hilang ya. Kena tanduk seperti ini, perut kena tanduk. Untungnya rodok kebal. Belakang. Nariknya ke belakang bersamaan dengan narik tali kaki, narik kaki. Tetap sama, prosesnya sama, ya. Kepala kaki sama Pak, tetap kayak yang pertama tadi Pak. Ada yang mau praktek? Ada yang? Kalau kepalanya itu masih tetap posisi seperti kepala. Iya, kepala tetap seperti ini. Ada yang mau praktek? Silakan dari belakang. Ayo. Untuk pengikatan kaki yang kiri berarti dua. Gini. Berarti keduanya Di depan ini Pak. Ini kan yang masuk ke atas. setelah logo baru tempat-tempatnya. Iya. Ada tali. Ditarik ke sini, sama narik ke sini, bagian Ini kan sudah balik lagi ke dalam. Tinggal dikencengin Makmun. dua-duanya ditali. Disetel sesuai ukuran lehernya. Direkomendasikan. Ini nggak ketekek. Mas Kuran. Kalau mau coba lagi? Oke. Langsung Pak ya. Di leher. Jangan nunggu dulu, kalau bisa sama dikalungkan. Nah, dikalungkan. Nah, itu leher. Ininya masuk sini Bapak. Seret. Balik lagi ke sini. Balik lagi ke sini terus disetel seukuran lehernya. Sudah sesuai ukuran lehernya, terus ditarik. Ini udah nggak ketekek Pak. Mau ditarik apapun. Berarti kalau ketekek berarti salah talinya Pak. Kakinya juga sama posisi kayak yang utama gitu. Pisau yang standar ya, depan sama belakang ini ada stoppernya. Jadi tangan nggak berubah-ubah tempatnya, posisinya, dan rapat gini. Ya. Dan panjangnya untuk motong bisa 25 ke atas sampai 30 cm, enggak apa-apa. Milih yang 35 cm pun enggak apa, serkiat ini sampean. Ya. Tapi kita kalau sudah terbiasa pendek, enak pendek itu 26 cm. Dan untuk pisau boleh bahan macam apapun boleh, tapi yang penting tajam, dan semua bahan insya Allah bisa tajam. Hanya yang beda adalah ketahanan ketajamannya. Ada yang 3 atau yang 1 sudah ngasah, 2 ngasah, ada yang 30 ekor sapi baru ngasah, ada yang 50 ekor sapi baru ngasah ya. Jadi masing-masing, dan masuknya ke kulit juga beda. Kalau agak mahal masuk ke kulit itu flunyur gitu ya. Kalau yang bahan limbah seperti pir itu agak berat, agak ngotot. Meskipun tajam agak ngotot ya. Kalau selain pir yang bagus itu kalau sesuai pengetahuan kita itu ada 3 ya, Mercy,
Jeep Willys sama Jeep Dokar itu loh Pak. Itu pirnya bagus itu. Jadi kalau umpama ada mobil Mercy lagi cangkruk atau Jeep Gas lagi cangkruk, jenengan geraji ya. Pire ya, diambil pire. Terus kalau yang bagus itu yang baru apa yang bekas yang Itu kan limbah ya, baru atau bekas tidak apa-apa. Yang penting tajam itu aja. Hanya kita lebih banyak ini Pak, beli bahan dari luar negeri, kita bikin pisau. Ada yang kemarin Elmak aja 2.100.000 1 kilo Pak. Baja Elmak, jenis baja. Beli dari Jerman itu. Kalau ini dari baja K110. Nah, ini juga luar negeri juga. Ya bedanya ya itu aja, ketahanan ketajaman sama masuknya ke kulit itu aja. Mau masuk mau pakai apapun terserah ya. Dan itu juga tergantung dari makernya juga. Makernya bagus ya bagus. Kalau makernya tidak bagus, meskipun pandai, tapi kadang-kadang pandai itu juga pokok iso-isoan ngono ae. Tapi kalau pandai yang bagus, sepuannya bagus. Saya kalau lihat ya, Julia Indonesia kan kerja sama pabrik sekarang untuk pisau ini, pabrik Indo Baja di Gresik. Saya bilang pandai-pandai itu Pak, kalau yang bagus itu setelah ditempa, diceperkan, disatukan lagi, ditempa lagi. Oh iya, itu kan pandai. Kalau pabrik enggak Mas, pabrik itu apa itu besi segini tebal itu. Besi segini Pak, diceperno, sama mesin, diceper, terus dilipat Pak, digulung, dirol namanya. Setelah digulung begini, diceperkan lagi, jadi sangat padat. Itu yang Indo Baja kemarin itu, dan jualannya pun murah. Itu. Insya Allah kami akan beli 4.000 itu pisau. Kita beli 4.000 pisau dan sudah ada mereknya Juleha. Itu. Bahan dari luar negeri masih besi itu. Kalau yang Elmak kemarin aja 2 juta, itu belum jadi pisau Pak, masih bahan kayak pir kan Pak bentuknya 1 kilo itu 2 juta, ada yang 3.250.000 ada sampai ujung ya. Jadi ndak begitu kedengaran ya suaranya ya. Ya. Kalau umpama mandek di sini, nah itu berarti yang harus diasah ini aja yang harus diasah. Karena kalau nggak sama ketajamannya, biasanya motongnya juga ndak enak. Itu kayak seolah langsung bles gitu. Ya, kalau ndak ada kertas apa? Kalau ndak ada kertas kuku. Ya. Nek ndelunyur berarti ndak tajam. Kalau berhenti berarti sudah tajam. Ini langsung berhenti ini tadi. Ya. Bulu. Kalau di bulu rambut gini kok ndelunyur berarti ndak tajam. Kalau berhenti maka sudah tajam itu. Atau kalau tidak ada rambut sudah gundul, nah berarti pakai bulu ya, bulunya. Yo, sudah sih tak kayak coba-cobaan nih Pak terus. Iya mesti setiap tahun itu Pak, setiap tahun. Kalau pada waktu Idul Kurban habis Pak dua-duanya. Jari bojoku kok gak keri Mas. Iya panitia gak nyiapno kertas dik. Ya, jadi seperti ini. Jadi langsung bersih ya. Ya, langsung bersih. Ya. Jadi kalau ini merek Victorinox, banyak merek-merek dari luar negeri ya. Dan FD macam-macam enak. Ngasah itu Pak, untuk pisau kemiringannya itu 15 sampai 18 derajat ya. Sambil memperagakan kemiringan.
Kemiringannya itu 15 sampai 18 derajat sesuai dengan kemiringan edge-nya atau yang paling ujung. Kemiringannya 15 sampai 18 stabil kemiringannya. Bagi pemula biasanya beli itu loh Pak, stik es krim, dilem nang kene. Ben miringi tetep. Itu pas itu 15 derajat itu. Dan boleh narik ke belakang, boleh. Kalau awal-awal biasanya ditarik ke belakang toh. Tapi kalau sudah biasa ya maju mundur biasa. Dipakakno memang. Yang penting menggerus. Tekniknya itu yang penting menggerus dan bisa membentuk sisi kemiringan. Dan sisi kemiringan bevelnya ini harus sama. Ya, harus. Ya. Jangan sampai goyang ya, kayak gini-gini istilahnya ya, seperti ini. Nanti nggak cepat ketemu tajamannya, pelan-pelan saja. Kalau misalkan satu sisi sudah selesai terbentuk, balik ke sisi satunya juga sama, jangan sampai goyang seperti ini. Gitu. Setelah terbentuk, ini batu yang kasar. Nah, untuk membentuk ketajamannya, kita naik ke batu yang grade-nya lebih tinggi dari pisau. Lakukan dengan sudut yang stabil, Pak, sama seperti cara sebelumnya. Ya, dari pangkal sampai ujung digerus. Gini ya. Ini satu arah ya, tidak boleh bolak-balik. Mundur Pak. Bisa. Maju mundur ya. Cuman lebih amannya Tangan. Jadi kalau pada sudah di rumah itu pakai batu, kalau pas kerja itu pakai honing. Mana Cak honingnya? Jangan berdiri. Ya, itu honing namanya. Ini untuk sifatnya sementara nih. Kalau kita Pada waktu kerja. Pada waktu kerja kan nggak mungkin bawa batu ngeten. Mari ngulet biasanya kan dulu. Nah, ndak niki Pak. Nah, caranya ngeten Pak. Kemiringannya sampean nggih. Perhatikan nggih. Nggih. Nah, ini kita diiris, nggak boleh gerak ini, diiris. Nah, mungkin kerasa halus kok Pak. Kalau sudah tajam itu terus halus. Tangannya aman. Enggak. Kan agak dari bawah ke atas saja Pak. Enggak. Ada pelindungnya tuh. Anunya seperti ini memang aturannya. Oh gitu ya. Nah, Itu pelindungnya. Tangannya nggak pelindung. nggih. Kalau ingin aman itu memakai sarung tangan baja Pak. Sarung tangan baja. Ya, kita melengkapi setiap proses penyembelian biar aman ya. Sudah jelas soal pisau ini, Bapak-bapak? Cara mengasah juga ya. Sekarang teknik menyembelih. Tidak masalah. Ya. Mana kertas menghadap ke atas ya Pak ya. Setelah gini terus kemudian karena di kepalanya itu didongakkan begini sehingga dihongkek ke atas begini, posisi tanduk itu sampai ada di bawah, artinya kan begini ya, lehernya menghadap ke atas, itu enak dorong, tangan kanan dorong, tangan kiri nekan, jeres gitu ya. Allahumma hadza minka walaka wa taqabbal min fulan. Bismillah ya Allahu Akbar. Bres. Yang penting ketat. Ya, kanan kiri ketat. Dan yang tukang potong ini ndak usah ikut-ikut megangi kepala, Pak. Ndak usah. Ya, pokoknya fokus ke leher. Fokus ke leher. Langsung begini. Fokus ke leher ya. Yang kanan kiri itu sudah harus kuat memegangnya, gelambir khususnya kepala, karena seringkali yang memegang kepala itu lemah. Kepalanya langsung begini Pak, itu pisau bisa terbalik, dan itu berkali-kali saya mengetahui teman saya kena pisau, baru motong pertama kali, wis langsung amblas gini nih Pak, langsung trauma, sesuk gak wani mbele maneh.
pisau setajam ini Pak buat kulit sapi. Apalagi kulit sapi Indonesia itu kulit terbaik Pak di dunia. Kenapa? Tebal dan kering. Kalau sapi dari luar negeri empuk-empuk Pak. Makanya kalau di luar negeri dijojo jeruas ini langsung. Soalnya tipis dan empuk. Iya, adem di sana. Lah kalau di Indonesia ini apalagi sapi Bali. Sapi Bali setajam-tajamnya pisau sih bolak-balik, Pak. Bolak-balik. Nah, teknik seperti ini mengajarkan biar kita bisa satu kali tarik daf'atan, la daf'ata ini, satu kali tebas. Ya, prinsipnya sekali tebas tuntas. Itu ya, prinsip tukang potong. Terus kemudian kalau miring gimana Pak? Kalau miring enak. Ya, begini ya posisinya ya. Kalau miring enak dorong, enak ini tarik ya. Kalau narik itu artinya posisi kepala itu ada di atas. Ada di atas, di tali agak ke atas. Ya agak direnggang. Kalau pisau bisa bermanuver begini, itu enak. Bisa bermanuver, ya. Ini apa itu pangkal pisau dimasukkan sampai sini, sampai pangkal pisau. Kalau posisi miring, kemudian ditarik dengan sekeras-kerasnya. Bismillah, Allahu Akbar. Satu kali insya Allah selesai. Itu satu kali selesai. Ada yang teknik itu, kalau saya menamai teknik buka sidik jos begini ya. Iya, itu teknik tak jenengi dewe. Jadi ini untuk buka kulit, ditarik begini, buka kulit langsung dimasukkan begini. Ya ini juga enak. Kalau di pegirian itu pakai teknik seperti itu. Buka sidik jos begini, ya. Dan memegang pisaunya seperti ini, tidak begini. Kalau begini kan ndak begitu masuk. Tapi kalau ini ada tekanan, ya ada tekanan, ke bawah. Ya, terus kemudian satu kali lagi untuk finishing. Untuk finishing. Ya. Ada yang miring begini langsung ditarik. Ya. Ada yang seperti itu. Jadi sedes gitu. Pakai tarik, metode tarik. Jadi tidak dorong begini tapi tarik. Kalau kedurus ya kebanyakan. Kalau dorong tarik ya. Dijojo begini Pak, ini ditaruh di leher, set, langsung ditarik gini, just. Itu pisau ini mahal Pak, segini aja 1 juta, bukan yang ini, pisau saya waktu itu 1 juta harganya, panjangnya ya segini, buat motong kambing biasanya enak. Nah itu dipakai teman saya buat motong sapi. Iki bahannya apa? Fana di selapan, oh wani. Oh, sik landep. Akhirnya buat motong sapi, Pak. Pendek segini buat motong sapi. Gagangnya kayu. Nancepnya segini. Nancepnya ke gagang itu. Iya, akhirnya buat motong itu. Akhirnya sini lepas, Pak. Lepas. Del. Gitu. Apa itu mencelat ke depan. Padahal di syuting itu. Percobaan. Nah, di syuting akhirnya teman saya yang pas berada di belakangnya tukang potong itu langsung ngambil pisau satunya, set, diselesaikan orang lain ya, teman saya bukan ini, dia lagi termenung ini Pak, kaget loh, ini loh, gitu, jelas gitu, ya enggak apa-apa, boleh. Iya, karena mubadir itu juga temannya setan, Pak. Iya. Cium bau stresnya sapi yang lain, maka dia biasanya jilat itu loh, Pak. Langsung kan dia pusing langsung itu. Ah, itu. Kalau kata teman saya, kalau ada sapi ngamuk dikasih garam. Dikasih garam. Itu mulutnya itu loh Pak, dikasih garam kalau ada sapi ngamuk itu. Nah, itu sama aja ngasih garam ke macan itu, kan nggak bisa. Mau dekat aja ditumbruk. Gitu. Saya pernah dapat sapi yang besar miliknya Makodam itu, Makodam Brawijaya. Terus koyo sing duwe, ate dukur gagah.
Wes cedek-cedek sakon 950-an lah itu besarnya itu. Nah, itu stres. Itu enggak bisa diapa-apain itu. Langsung lempar-lemparan tali itu dari jauh. Ya, kalau karena didekati sudah nggak bisa gitu. Bismillah, Allah. Gorok ya, salam gorok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amiruddin. Saya dari Taman Pendidikan Al-Quran Ar-Ridho. Di sini saya mengucapkan terima kasih untuk IDSF karena telah melaksanakan kegiatan pelatihan juru sembelih halal. Menurut saya kegiatan ini sangat positif, sangat bermanfaat, terutama bagi kami yang masih awam dalam masalah penyembelihan hewan kurban. Mudah-mudahan acara ini bisa berlangsung seterusnya sehingga lebih banyak manfaatnya untuk masyarakat muslim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Kambali dari Lamongan, utusan dari Masjid Al-Azhar, Dusun Mencorek, Desa Sendangharjo, Kecamatan Brontong, Kabupaten Lamongan. Saya mengucapkan banyak terima kasih khususnya kepada YDSF dan Zulaikha yang telah melaksanakan pelatihan juru sembelih halal yang ini sangat kami harapkan untuk kedepannya, karena memang saat ini sangat dibutuhkan oleh para juru sembelih yang bagus, yang sesuai dengan syar'i. Mudah-mudahan kedepannya senantiasa ditingkatkan lebih baik, khususnya YDSF untuk bisa berperan membina para juru sembelih yang lebih luas di seluruh Jawa Timur, juga seluruh Indonesia, biar nanti para juru sembelih itu sesuai dengan syar'i semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Soimin dari Kupang Kerajaan Masjid Al-Jihad. Mengikuti pelatihan ini agar ilmu dalam penyembelihan saya bisa lebih baik, dan harapan saya agar pelatihan seperti ini bisa bertahap di daerah-daerah yang lain. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rukamto dari Buka Masjid Al-Aziz. Menurut acara gini, alhamdulillah bisa menambah ilmu, bisa berpartisipasi lagi untuk yang tahun kedepannya lagi. Nama saya Rusyadi, Masjid Al-Mubarok, Surabaya. Penyelenggaraan ini menurut saya itu sangat bagus dan mendukung, karena penyembelihan hewan kurban itu sulit dilakukan pada umumnya, dan ini membantu untuk orang-orang yang ingin penyembelihannya lebih bagus, ya, ikut pelatihan ini. Ya, menurut saya bagus ini untuk dilaksanakan. Jula Indonesia, Bismillah Allah. Jula Indonesia, Bismillah Allah. Jula Indonesia, Bismillah Allah. Oke, terima kasih banyak. Ya, dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, mewakili dari tim Julia Indonesia Jawa Timur, berterima kasih banyak atas undangan dari YDSF. Semoga selalu berkembang ya YDSF ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ekspedisi Kurban, hadirkan kebaikan hingga pelosok negeri. Jadilah bagian dalam gerakan ketahanan protein nasional dengan distribusi kurban hingga pelosok negeri. Tahun 1442 Hijriah, YDSF telah menyalurkan kurban sebanyak 1.255 domba, 101 sapi, dan 4 ekor sapi di luar negeri.
tersebar di 15 provinsi di Indonesia serta Palestina dan Myanmar. Mari salurkan kurban terbaik Anda. Domba promo dengan harga Rp2.400.000, domba premium dengan harga Rp2.600.000, sapi utuh dengan harga Rp19.250.000, dan sapi kolektif dengan harga Rp2.750.000 yang dapat ditunaikan oleh 7 orang. Rekening kurban YDSF BCA 088 381 5596 BSI 9999 000 270 atas nama Yayasan Dana Sosial Al-Falah. Konfirmasi dan layanan jemput kurban 0813 3309 3725 dan 0816 1544 5556.